crazy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya di sini Siti Aminatus Suriah, CGP Angkatan 11 tahun 2024, SD Negeri Gaplok, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya bersama dengan Bapak Imam Syafi'i dari Kepala Sekolah SD Negeri Bundaran 2, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Ya, di sini saya bersama Bapak Imam akan melakukan wawancara terkait tentang permasalahan yang ada di sekolah dan cara mengatasinya. Sekolah merupakan tempat belajar siswa bukan hanya akademis tetapi juga nilai-nilai moral. Dengan mengatasi dilema etika, kita menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi semua siswa dan semua orang yang ada di sekolah. Ya, selamat pagi Bapak Imam. Selamat pagi Bu Ria. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini, ya Bapak. Ya, saya sangat menghargai kesempatan ini untuk mendiskusikan beberapa permasalahan penting yang mungkin Bapak hadapi di sekolah. Nah, siap. Semoga diskusi ini bisa membantu kita untuk menemukan solusi yang terbaik dan untuk kesejahteraan siswa di lingkungan sekolah. Insya Allah nanti saya akan menjawab sesuai mungkin pengalaman memang yang sudah pernah saya hadapi atau ketika ada problem yang pernah saya alami sesuai dengan pengalaman yang sudah saya terapkan di lembaga atau di sekolah saya. Oke. Kira-kira permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak itu apakah ada hal yang mengesankan atau ada hal yang lain? Kalau mungkin pengalaman yang pernah saya alami terkait situasi yang berkaitan dengan yang Bu Ria sampaikan di awal, yaitu kaitannya dengan dilema etika, itu pernah saya punya satu kenangan yang mungkin sampai sekarang tidak terlupakan. Kebetulan saya pernah punya siswa tersebut itu klepto itu suka mengambil benda atau barang milik orang lain. Ya, kebetulan yang diambil itu rata-rata uang. Anak ini termasuk siswa yang cerdas. Kenapa kok saya bilang cerdas? Dia ketika mengambil uang temannya, bahkan pernah juga sekali tempo dia ambil itu milik guru. Jadi ketika guru menaruh tas di kelas, lupa tidak dibawa ke kantor, dia berani ambil uang gurunya tersebut. Itu terjadi secara nyata di sekolah? Ya, itu bukan fiktif, bukan fiksi, memang pernah saya alami. Jadi mungkin saya cerita dulu saja ya, nanti dilema etikanya di mana nanti di belakang saja. Jadi ketika itu anak tersebut setiap ambil uang tersebut dia tidak langsung dibelikan jajan. Artinya dia simpan dulu di rumah, ditaruh di kamar, disembunyikan. Ketika nanti jarak seminggu atau 2 minggu uang tersebut diambil, jalan bersama teman-teman, uang itu dilempar, kemudian dia membuat alibi kalau dia itu nemu uang. Jadi ketika mungkin dibelikan jajan ke toko, ke warung, ya betul sekali. Kenapa saya bilang tadi dia itu cerdas? Dia sudah punya strategi sampai di situ. Sampai akhirnya ketika saya ajak ngobrol dia ngaku, karena memang dari awal saya punya saksi kalau ada anak tersebut itu berkeliaran di dalam kelas ketika anak yang lain tidak ada. Akhirnya saya ajak ngobrol, itu dia ngaku kalau memang dia yang ambil. Itu sudah saya beri peringatan, saya ajak ngobrol, lalu tidak diberi sanksi memang, karena memang kita pakai pendekatan dari hati ke hati dan sudah dijanji kalau tidak akan mengulangi. Ketika itu akhirnya setelah berjalan beberapa lama ternyata ada kehilangan lagi. Nah, dari banyak saksi mengatakan kalau memang anak tersebut ternyata, padahal di awal tadi dia sudah berjanji kalau tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya kita peringatkan lagi, sampai akhirnya di situ saya berikan semacam ultimatum. Kalau sampai diulangi lagi,
nanti saya beritahukan ke orang tua, karena memang menurut saya kalau klepto itu memang biasanya harus ada terapi, tidak bisa disembuhkan secara otodidak ataupun hanya dengan istilahnya kita beritahu atau dijanji itu tidak bisa, karena memang klepto itu semacam apa ya, kayak penyakit, dia itu ada dorongan. Memang sifatnya dia suka itu Bukan, iya. Itu semacam kayak penyakit. Jadi ketika melihat, walaupun mungkin dia sebenarnya juga punya, artinya uang tersebut dia juga punya, tapi ketika melihat kesempatan seperti ada dorongan dari hati untuk mengambil uang milik temannya. Ya, ini yang mungkin ketika itu saya peringatkan, ini yang terakhir, jangan sampai diulangi. Kalau sampai diulangi nanti saya beritahukan kepada orang tuanya. Artinya kita sudah melakukan pendekatan secara personal dari hati ke hati, dan kita tidak menerapkan hukuman ataupun fisik atau sanksi fisik. Dan alhamdulillah berjalan cukup lama, tidak ada kasus ataupun kehilangan. Sampai akhirnya mungkin berjarak sekitar 6 bulan ada kasus kehilangan lagi. Awalnya dia juga ada ngaku, untuk yang ketiga ini tidak mengaku karena sudah janji kalau mengambil pasti nanti diberitahukan kepada orang tuanya. Nah, setelah lama kita ngobrol, kita diskusi, saya ajak bicara pelan-pelan dari hati ke hati. Ya mungkin kita sampaikan kaitannya yang namanya dosa, yang namanya etika, apakah itu nanti merugikan orang lain. Akhirnya dia mau ngaku. Nah, dilema etika saya itu di sini. Kalau tidak saya sampaikan ke orang tua, takutnya nanti diulangi lagi. Nah, ketika saya sampaikan, khawatirnya orang tuanya itu malu, mungkin anaknya bisa diperlakukan dengan kasar. Nah, akhirnya apa? Di situ saya mengalami dilema etika, mau tidak mau, karena memang dari awal saya sudah janji ketika nanti ini diulangi lagi, orang tuamu saya panggil. Kebetulan saya panggil, orang tuanya juga datang. Sampai di sekolah biasa saja. Agak kaget sih ketika kita sampaikan kalau anaknya itu melakukan seperti ini. Orang tuanya juga bilang, dari rumah itu sudah kita beri uang saku, Pak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada kekurangan. Betul. Nah, akhirnya orang tuanya biasa saja di sekolah. Namun ketika sudah sampai di rumah, orang tuanya katanya malu, anak tersebut dihajar, dipukul, dicambuk pakai, pas waktu itu kelas 6. Jadi anaknya memang sudah kelas 6. Anak itu dicambuk pakai ikat pinggang. Mungkin kalau enggak, ya sama orang tuanya, sama ibunya. Kalau nggak ditolong sama tetangganya mungkin bisa kehilangannya. Nah, dari situ mungkin itu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat saya. Besoknya anaknya saya panggil, saya lihat kondisinya memang betul-betul banyak sekali luka di punggungnya. Saya ajak ngobrol, saya dekati. Ini loh akibatnya ketika kita mungkin melakukan hal-hal yang membuat malu orang tua. Prinsipnya terkadang orang tua itu tidak menginginkan kita itu harus berprestasi bla 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 seperti itu, enggak. Tapi minimal jangan sampai menyusahkan, apalagi membuat malu. Mungkin itu Bu ya yang kaitannya pengalaman saya menghadapi kasus dilema etika, walaupun juga banyak seperti pertengkaran, seperti mungkin ada rekan guru yang bagaimana istilahnya mungkin tidak bisa berangkat pagi, itu juga termasuk kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi di sekolah. Dari yang Bapak sampaikan tadi, dilema etika antara benar vs ya, benar ya Bapak. benar. Jadi Bapak mau memberitahukan orang tua dan membenarkan tingkah siswa tersebut. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak ambil dalam menangani dilema tersebut? Langkah yang saya ambil tentunya saya melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak. Yang pertama tentunya pastinya kepada orang tuanya, selaku penanggung jawab penuh, karena pendidikan yang pertama dan utama itu pasti dari keluarga. Jadi saya memberikan pengertian apa yang sudah dilakukan anaknya itu memang salah. Namun kalau kita mau mendidik dengan benar, mendidik dengan yang mungkin istilahnya anak itu betul-betul diberi kasih sayang lebih, insya Allah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, tentunya kepada si siswa tersebut, karena memang subjek dari permasalahan tersebut adalah siswa atau pelakunya adalah siswa tersebut. Walaupun mungkin kebiasaan itu sulit dihilangkan, tapi alhamdulillah sekarang saya tanya ke orang tuanya itu sejak kasus tersebut dia sudah tidak pernah mencuri lagi. Jadi artinya memang kasus tersebut sebagai pemicu awal dia kembali ke jalan yang baik. Mungkin itu.
Lalu dari hasil langkah-langkah tersebut, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu untuk sebuah kasus tadi menyelesaikannya? Jadi apakah langsung diselesaikan secara cepat langsung ketika anak melakukan kejadian, atau besoknya, atau setelah Bapak mengetahui sendiri kemampuan atau tindakan anak tersebut? Gini, kebetulan kasus tersebut dialami oleh siswa yang tetangga saya. Artinya jarak antara saya dan rumah beliau itu hanya sekitar 700 meter. Sehingga ketika setelah itu terjadi, saya mendatangi ke rumah beliau secara berkala. Walaupun tidak rutin terjadwal, misalnya hari Jumat atau hari Sabtu, tapi entah seminggu sekali itu saya sempatkan untuk datang. Pun kabari Mas Erik, pun kabari Mas Erik. Nah, alhamdulillah dengan seperti itu sekarang Jadi anaknya sudah melakukan kunjungan. Ya, Betul, ya. betul. Bagus sekali nih Bapak, tindakan apa yang saya dengarkan, apa yang dilakukan oleh Bapak, tindakan mulai dari pendekatan sosial kepada anak, Siap. pendekatan individu, di sekolah juga sudah diberikan peringatan kalau kegiatan itu tuh melanggar Betul sekali. etikanya, dan juga sudah Merugikan melakukan orang lain. pendekatan ketika di rumah ya Bapak ya. Siap. Lalu apakah dari semua hal tersebut pembelajaran apa yang Bapak kira-kira petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Kalau pembelajaran yang saya alami tentunya ketika kita menghadapi masalah kita harus bijak. Dalam artian bijak, ya dalam artian bijak kita harus bisa menempatkan posisi. Walaupun terkadang kita juga mengalami dilema, kita harus melakukan disiplin yang tegas. Dalam artian ketika anak melakukan kesalahan mungkin tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kita harus memperlakukan aturan yang tegas. Namun kita juga harus memperhatikan sosial ataupun keadaan, baik itu secara ekonomi, baik itu secara mungkin psikis dari anak tersebut, sehingga kita lakukan pendekatan yang secara pribadi, secara hati ke hati. Kalau mungkin istilah sekarang itu coaching, mungkin istilahnya seperti itu. Jadi intinya kita mengembalikan anak atau mengembalikan permasalahan tersebut kembali ke jalan yang baik, kembali ke jalan yang benar. Dari hasil penyelesaian Bapak yang Bapak lakukan, kira-kira apakah membawa dampak kepada anak tersebut ketika kembali ke sekolah? Alhamdulillah, kasus yang sudah saya selesaikan tersebut, selain anaknya sudah kembali ke sekolah, saya juga meyakinkan kepada teman-teman sekelasnya, baik itu teman sekelasnya ataupun bapak ibu guru, setiap anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang juga berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk berubah menjadi lebih baik, dan alhamdulillah semua teman-temannya menerima dengan baik. Welcome. Jadi anak menerima kekurangannya Ya, dan memaafkan istilahnya ya, dan tetap beradaptasi kepada teman. betul. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Dari hasil pembicaraan kita dan ngobrol kita hari ini, bahwa pentingnya menumbuhkan kesadaran moral ya, Betul. menghadapi dan mendiskusikan dilematika sangat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman tentang apa yang benar dan salah ya, serta meningkatkan kesadaran moral pada mereka. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga dalam pemikiran yang telah Bapak bagikan tadi sangat bermanfaat, bisa bermanfaat dan memberi saya wawasan baru tentang bagaimana kita menghadapi permasalahan ketika kita berada di posisi dilema etika. Jadi saya berharap kita bisa terus bekerja sama ya Bapak ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak ya. Mohon maaf jika ada yang salah dari kebijakan saya. Baik, terima kasih. Saya Imam Syafi'i, Kepala SD Negeri Bundaran 2, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sutia atas diskusi hari ini, luar biasa. Insya Allah bisa mencerahkan ketika ada nanti problem ataupun permasalahan yang sama, bisa menjadi rujukan ataupun refleksi. Dari saya akhiri, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aminatu Suriah, CGP angkatan 11 tahun,
2024 SD Negeri Gaplok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya bersama dengan Bu Endah. Ya, Bu Endah dari SD Negeri Purwosari 3. ya, SD Negeri Purwosari 3. Nah, saya di sini bersama Bu Endah akan melakukan sedikit diskusi bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan dan kasus yang ada di sekolah SD Negeri Purwosari 3. Siap Bu Endah? Siap. Oke, saya mulai nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Endah? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Kemarin suasananya hujan apa banget ya? Kemarin sore sempat kayak mau hujan tapi tidak jadi. Oh, Ya. Iya. Kira-kira Bu Endah pernah nggak mengalami permasalahan dilema etika ketika Bu Endah menjadi kepala sekolah di sini? Kalau bicara dilema etika, saya rasa pernah. Kasus yang menjadi dilema etika saya sebagai pemimpin di sini, sebagai leader itu tentang perundungan. Ya, Nah, dari yang Bu Endah katakan tadi, perundungan itu terjadi kepada siswa antar siswa atau siswa dengan guru atau siswa dengan siswa boleh bercerita. ya mau Ah. nggak? Ada siswa kelas 6, dia pulang sekolah itu posisi mengantuk karena habis minum obat, sakit karena ketiduran. Dia dibully oleh teman-temannya baik secara fisik maupun verbal. Anak itu tidak bercerita, tidak melaporkan ke pihak sekolah, tahu-taunya menangis, dan orang tuanya sampai akhirnya ditelepon oleh wali kelas untuk menjemput anaknya. Itu terjadi secara nyata di sini. Secara nyata. Itu perkiraan tahun berapa gitu? Tahun ini 2024 Oh, baru sekitar bulan Agustus. Oh, berarti Ya. 3 bulan yang lalu. Ya. Nah, dari permasalahan bullying tadi, kira-kira dampak apa yang dirasakan siswa? Siswa ketika saya tanya dia merasa kecil hati, merasa minder, merasa sakit hati terhadap teman yang membuli maupun teman-temannya yang ikut membuli. Kan yang membuli satu, tapi ada teman-temannya yang ikut membuli. Ketika saya tanya merasa minder, sakit hati, dan membekas sampai sekarang. Lalu dari kasus yang Ibu alami tadi Ya. di siswa kelas 6, kira-kira langkah-langkah apa yang Bu Endah ambil untuk mencegah agar tidak terjadi kasus tersebut lagi? Sekolah membentuk tim TPPK, tim penanggulangan pencegahan kekerasan, yang isinya diantaranya adalah guru, komite, dan ada dari dari wali murid. Ya, kami mengedukasi. Setelah kejadian itu kami mengadakan pertemuan dengan wali murid untuk sosialisasi program sekolah. Di antaranya adalah sosialisasi anti perundungan atau anti bullying. Di situ kita sosialisasikan bagaimana apa bullying dan bagaimana jika siswa atau guru mengalami yang namanya bullying. Selain melakukan sosialisasi Ya, terhadap orang tua, itu apakah ada hal lain yang Bu Endah lakukan kepada guru-gurunya agar bertindak bersama untuk melakukan pencegahan? Ada. Sebagai contoh kasus itu, ketika saya dapat laporan dari wali murid, pada waktu itu saya ada kegiatan dinas, maka saya memberi tugas guru-guru. Pada waktu itu diantaranya Bu Puji, Bu Ana, selaku tim sekolah, saya suruh ke rumah si anak itu. Ya, mengapa harus ke sekolah? Iya, melakukan pendekatan biar tahu sejauh mana anak ini mengalami perundungan dan efeknya. Pada waktu itu guru-guru 3, Bu Puji, Bu Ana, sama Bu Suci kalau tidak salah. Saya langsung suruh ke rumah
si anak tersebut untuk mengetahui apa yang dialami oleh anak itu, sampai saya menyuruh orang tuanya untuk anak itu dibawa ke dokter gitu. Memeriksa Ya, kondisi anak setelah hari hanya itu, besoknya wali kelas, saya selaku kepala sekolah dan guru yang senior ke rumah sampai 3 hari berturut-turut. Yang hari pertama ketika saya itu saya pendekatan terhadap orang tuanya, bahwa ini bisa diselesaikan gitu. Terus hari berikutnya, hari itu juga saya menyuruh wali kelas bersama semua anak-anak kelas 6 untuk minta maaf. Yang kemarin melakukan itu saya suruh gitu. Kenapa saya suruh melakukan budaya positif ya, teman-temannya? biar apa? Anak yang dibully, biar dia tidak kecil hati lagi bahwa dia itu loh masih diterima oleh teman-temannya. Nah, bagi teman-temannya yang membuli, biar dia punya tanggung jawab dan tidak minta maaf. Bagi teman-temannya yang tidak melakukan pembulian, kenapa harus saya suruh tetap ikut? Bentuk empati teman terhadap si korban, katakanlah begitu. Itu kami lakukan sampai 3 hari berturut-turut, sehingga apa? Si anak itu yang korban, dalam arti korban itu, dia akhirnya timbul percaya diri dan punya semangat motivasi untuk kembali ke sekolah. Karena pada waktu itu minta izin 3 hari tidak masuk sekolah karena mengalami down, mentalnya down. Dalam beberapa hari ke depannya, untuk menangani masalah tersebut, kira-kira butuh berapa lama untuk melakukan pencegahan tersebut? Maksudnya seperti ini, ketika anak melakukan bullying, apakah Bu Endah selaku kepala sekolah langsung menindaklanjutinya, atau setelah melakukan itu terjadi, atau saya langsung tipikal pemimpin leader yang selalu ada masalah hari ini itu harus selesai, harus menyelesaikan ya, itu. Jadi tidak menunda-nunda enggak. menunggu. Tapi tentunya dengan melihat bagaimana ini dampaknya, bagaimana. Tapi saya tipikal begitu ya. Jadi ada masalah hari ini selesai. Kira-kira dari hal yang semua Bu Endah sampaikan tadi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dan mendukung Bu Endah untuk melakukan kegiatan pemecahan? Komite terus terang sangat mensupport jika ada sesuatu, tidak hanya masalah dalam rangka kegiatan, dalam proses untuk sekolah ini menjadi yang berkualitas. Di depan saya selalu komunikasi itu, terus dengan orang tua, dengan tim. Kebetulan saya setiap setelah pembelajaran, saya selalu di ruang ini, di ruang guru, selalu komunikasi dengan teman-teman. Saya tanya, ada sesuatu hari ini yang terjadi, misalnya seperti itu. Jadi sebelum kita langsung menindaklanjuti, Bu Endah sudah melakukan dan menerapkan memvalidasi kegiatan tersebut, apakah terjadi benar-benar dengan cara memeriksa anaknya tadi, validasi dengan orang tua, melakukan penyelesaian kasus langsung datang ke orang tua juga, dan melakukan sosialisasi untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi. Terima kasih Bu Endah. Dalam penyelesaian kasus pengambilan keputusan yang dialami ketika kita merasakan dilema kita tersebut, berdampak pada untuk menumbuhkan kesadaran moral ya. Jadi menghadapi dan mendiskusikan dilema etika sangat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman tentang apa yang benar dan apa yang salah, seperti itu, serta untuk meningkatkan kesadaran moral kita sebagai stakeholder. Terima kasih. Sekian dari percakapan saya dengan Bu Endah, Kepala Sekolah SD Negeri Purwosari 3. Jika ada yang aku durung penutupan kali Bu Endah kok mau penutupan pokok dia lho Mbak. Karis sambung penutupan kali biasa. Terima kasih Bu Endah atas waktu, dan mohon maaf jika ada salah tutur kata yang saya sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa terus berkolaborasi untuk meningkatkan tentunya di pendidikan di SD Negeri Purwosari 3 seperti ini. Dan apa ya Bu ya?
Terima kasih atas kedatangannya Buya yang dalam hal ini sedang mengikuti kegiatan CGP. Ya. Mewawancari saya bagaimana penyelesaian dalam D5 etika di sekolah. Semoga apa pengalaman yang saya tuturkan di sini tentunya bisa bermanfaat untuk Buya khususnya dan sukses untuk Buya. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ampun, Bunda. ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Di sini saya Siti Amnatul Surya, JKP Angkatan 11 tahun 2024, SD Negeri Gaplok, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri Gaplok, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Sekolah merupakan tempat di mana siswa belajar bukan hanya akademis, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai moral. Dengan mengatasi dilema etika, kita menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi semua, terutama pihak sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, bahkan melibatkan orang tua. Di sini saya akan mulai untuk melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Gaplok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rasina hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Tadi pagi berangkat jam berapa gitu? Dari rumah jam 5.50. Jam 50. Naik kendaraan umum atau bersama Bapak Yono? Nah, dari rumah saya diantar Bapak sampai Telongkoko. Sampai Telongkoko ke Gaplok, jam 4. Oke, bagus sekali bekerja sama dengan pihak sekolahnya. Kira-kira Bu Rasina selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri Gaplok ini, apakah pernah mengalami kasus atau permasalahan dilema etika yang dihadapi Bu Rasina? Kalau masalah itu banyak, tapi juga masalahnya beda. Tapi untuk akhir-akhir ini masalahnya yaitu ada kelas 5 yang sedang bermain di halaman bersama teman-temannya main sepak bola, kakinya kena pakunya juga paku panjang, paku busuk gitu. Kira-kira setangan sejentian? Iya seperti itu. Mungkin berapa senti ya sampai dalam. Itu kejadiannya waktu pagi hari atau ketika olahraga atau Pada waktu istirahat. Oh, pada waktu berarti setelah kegiatan olahraga berlangsung. Artinya memang jadwalnya kelas 5 juga olahraga, tapi paginya itu belum ada paku kata teman-teman. Pada waktu istirahat ada pakunya, waktu main sepak bola sama Oh, seperti itu. Nah, untuk penyelesaian kasus tersebut apa yang Rasina lakukan bersama dengan langkah yang pertama itu adalah dilarikan ke puskesmas Purwosari, tapi di situ katanya di puskesmas takut mungkin nggak ada obat tetanusnya, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tadi kira-kira titik dilema etikanya gimana ya? Kalau menurut saya anak-anak pada waktu olahraga atau sebetulnya anak-anak itu pakai sepatu, tapi pada waktu sepak bola atau olahraga malah dilepas. Kalau menurut pihak sekolah pada waktu sepak bola atau olahraga justru pakai sepatu biar aman. Kegiatan selain kegiatan olahraga, kenapa kok Bu Rasina mengatakan itu permasalahan yang kasus dilema etika? Kan ulangan tengah semester, karena anaknya kena paku, akhirnya dia kan diberi cuti untuk tidak masuk ke rumah sakit. Akhirnya tapi sebetulnya untuk istirahat juga lebih baik. Jadi dilema etika yang dirasakan Bu Rasina adalah ketika anak tersebut sakit, dia ketinggalan mengikuti ujian seperti itu. Jadi ketinggalan mengikuti ulangan tengah semester. Akhirnya anak tersebut diberi waktu untuk beristirahat. Dan kira-kira berapa hari itu beristirahat? Ya 3 hari, tapi juga ketinggalan itu ulangnya.
Oh, ketinggalan ya Bu ya. Lalu untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa yang Bu Rasina dengan guru yang bersangkutan yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya diberi waktu untuk ulangan menyusul. Oh, memberikan ulangan susulan kepada anak tersebut untuk memberikan kesempatan kedua ya Bu ya. Jadi anak tersebut tidak ketinggalan materi pembelajaran dan tidak ketinggalan dalam melaksanakan ujian tengah semester tersebut gitu ya. Kira-kira bagaimana Bu Rasina mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral? Kalau menurut saya, selama ini dalam mengidentifikasi sebuah kasus merupakan dilema etika. Kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan lebih dulu dalam mengambil keputusan. Sedangkan rujukan moral adalah kasus yang memiliki nilai yang tidak pasti benar atau salah, sehingga bisa lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan. Oke, berarti dilema etika tersebut adalah permasalahan yang benar melawan benar. Kalau rujukan moral itu adalah kasus dilema etika yang benar melawan salah gitu ya. Kira-kira dari identifikasi Bu Rasina yang disebutkan tadi, apakah Bu Rasina menjalankan untuk pengambilan keputusan yang terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar atau salah-salah? Ketika ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kewajiban yang harus mempertimbangkan kedua nilai tersebut sampai membuat dulu dalam mengambil keputusan, harus berusaha terlebih dulu membuat keputusan dengan nilai kasihan dengan memberi kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap tak ada usaha untuk memperbaiki, maka nilai keadilan yang harus dilakukan. Seperti itu. Kira-kira terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Rasina lakukan selama ini untuk mengatasi berbagai macam kasus-kasus yang terjadi di sekolah SD Negeri Gamplo ini? Untuk langkah yang pertama yang biasa dilakukan adalah dengan komunikasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu yang pertama klarifikasi ya, klarifikasi keadaan apa yang terjadi, kok bisa seperti itu ya Bu. Lalu memberikan teguran dan surat pemanggilan intern yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Bila teguran dan surat pemanggilan intern tetap tak diindahkan juga, maka langkah selanjutnya adalah konsultasi dengan pengawas atau pihak satgas. Oh, jadi ketika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, Bu Rasina dengan guru melakukan kerjasama dengan pengawas sekolah ya Bu ya. Kira-kira melibatkan pengawas sekolah itu Bu Rasina dalam menangani masalah tersebut secara langsung atau besoknya baru manggil atau bagaimana? Ketika masalahnya besar ya langsung memanggil. Jadi seketika tersebut langsung kita mengatasi masalah tersebut ya. Selain pengawas sekolah, kira-kira Bu Rasina melibatkan siapa lagi? teman kepala sekolah. Oh, teman kepala sekolah. Terus siapa lagi? Komite mungkin? Komite juga dilibatkan seperti itu ya Bu ya, untuk permasalahan kasus yang berat. Kalau untuk kasus kecil, kira-kira Bu Rasina melibatkan siapa? Warga sekolah, orang tua, mungkin kan karena kasusnya kan pada anak. Ya, jadi melibatkan orang tua saja cukup ya Bu ya. Untuk hal-hal yang selama ini Bu Rasina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja ya? Hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi, namun bila tetap tak bisa diajak komunikasi dengan baik, maka teguran dan peringatan dari dalam sekolah, kemudian konsultasi pada pihak atasan. Jadi selain melakukan komunikasi, Bu Rasina juga melakukan teguran ya Bu ya, teguran terhadap masalah-masalah yang dialami kepada siswa ataupun siswa ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam kasus
ini karena sulitnya menjalin komunikasi sehingga sudah tak lagi satu visi dengan sekolah. Bila nilai kasih sayang tak juga berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti dengan nilai kebajikan lainnya, yaitu menegakkan keadilan. Visi misi di sekolah harus selaras dengan tujuan sekolah diadakan ya Bu ya. Jadi jika tantangan-tantangan tersebut merasa sulit untuk kita lalui, kita harus merefleksi diri bagaimana visi-visi tersebut baik dan bisa berhasil dalam menegakkan keadilan seperti itu ya Bu ya. Apakah Bu Rasina memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bu Rasina langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur apa yang Bu Rasina lakukan? Kalau jadwal mungkin belum dibuat. Belum dibuat ya Bu ya. Tapi dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini biasanya hanya tertanggung pada tingkat kesulitan dari kasus itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan tak harus diselesaikan langsung di tempat bila masalahnya cukup rumit karena perlu adanya pertimbangan. Namun bila kasusnya tak terlalu rumit, maka sebaiknya segera diselesaikan dengan mengambil keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Prosedur pengambilan keputusan juga berbeda-beda tergantung kasusnya. Oh, jadi untuk menangani permasalahan belum ada jadwal ya Bu ya. Kita melihat kasusnya terlebih dahulu, apakah kasus tersebut mudah untuk dipecahkan ataukah sulit ya Bu ya. Jadi kalau sulit ya kita mempertimbangkan lagi ya Bu ya. Untuk yang terakhir Bu Rasina, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rasina dalam pengambilan keputusan? Hal yang mempermudah dalam mengambil keputusan selama ini adalah karena selalu ada diskusi antara kepala sekolah yang lain, para wakil kepala sekolah juga, dan warga sekolah juga, dan dukungan dari pengawasnya. Kira-kira selama akhir tahun ini atau selama 1 semester ini melakukan diskusi atau kita memberikan pengawas sekolah memberikan bimbingan ya, memberikan bimbingan kepada kepala sekolah untuk melakukan pembinaan itu berapa kali dalam 1 bulan? Tergantung biasanya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali itu dilaksanakan bulan awal atau bulan akhir? Oh, bulan itu. Jadi menyesuaikan kondisi sekolah dan pengawasnya. Jadi semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Rasina, kira-kira pembelajaran apa yang Bu Rasina dapat ketika kita menangani kasus-kasus tersebut di sekolah? Jadi kita harus introspeksi diri mana yang baik untuk kedepannya ya Bu ya. Jadi ketika kita mengatasi masalah tersebut kita sudah siap ya Bu ya, siap untuk bagaimana menyelesaikan dengan cara yang tepat seperti itu. Saya sangat salut sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rasina, mulai dari penyelesaian kasus, mulai dari menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari tantangan dari orang tua, siswa, dan kejadian yang lain-lain. Saya sangat terharu sekali dan saya sangat terinspirasi untuk kedepannya. Terima kasih karena Bu Rasina juga telah meluangkan waktu untuk saya. Semoga apa yang kita diskusikan tadi membawa wawasan baru untuk kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga dalam diskusi ini apa yang kita harapkan semoga tercapai ya Bu ya. Terima kasih untuk dia karena sudah memberikan wawancara dengan saya dan kepala sekolah. Mudah-mudahan untuk kedepannya ujian baru tetap maju, tetap jaya. Amin. Oke, terima kasih. Sekian kegiatan wawancara yang saya lakukan bersama dengan Ibu Rasina dari SD Negeri Gablok, Kecamatan Purwosari. Semoga hasil diskusi ini membawa manfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.